Nah, kenapa nggak itu dikampanyekan oleh pemerintah untuk mencegah stunting? Ngapain dana besar-besar yang tapi nggak tepat sasaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan yang ngerasani masalah dengan tuntas dengan gaya cepat, ceplas. Assalamualaikum, Dinda Hasin. Waalaikumsalam. Dinda Hasin ini saya dengar banyak rintisan-rintisan bisnis yang dilalui itu ya. Apa saja yang dirintis Pak Hasin selama ini? Karena yang saya dengar banyak sekali, tidak hanya satu sektor. Silakan ceritakan Pak Hasin apa yang sedang dirintis sekarang. Ya, kalau saat ini lagi fokus menekuni olahan kelor. Kelor, olahan kelor ya, Morongki. Iya. Ini pemirsa namanya Hasin. Apa Abdul Hasin apa nama lengkapnya Hasin? Hasin saja. Hasin saja, Hasin Fakot ya. Hasin Fakot. Simpel. Ini bergerak di banyak yang saya tahu dan yang saya dengar itu Hasin ini pernah merintis usaha warung sedekah dan banyak lain dan yang lain-lain yang belum saya ketahui. Tapi akhir-akhir ini menurut pengakuannya sedang menekuni olahan kelor ya, olahan kelor. Sebetulnya kelor itu mau diolah bagaimana? Bukan merongki itu. Kalau dulu di waktu masih kecilnya saya, merongki itu ya gengan sebetulnya untuk sayuran makan dengan suka gereng. Sekarang mau diolah bagaimana Pak Hasin? Ya, awalnya gini. Saya karena memang mengetahui daun kelor itu mendapat predikat dari WHO. Oh, awalnya sebagai tanaman ajaib. Bahkan, masuk kategori tanaman ajaib. Iya. Bahkan yang saya tahu, nggak tahu keliru apa enggak, satu-satunya yang dipredikat tanaman ajaib oleh WHO. Ya kelor merongki ini gitu ya. Ini gitu. Dan setelah tahu gitu, kita sebagai masyarakat Madura kan sudah familiar sebenarnya. Iya. Bahkan nenek moyang saya, nenek mbah-mbah saya itu sudah terbiasa sayur gengan gitu, makanan keseharian. Jadi nggak butuh dijelaskan terlalu panjang lebar, sudah paham apa itu merongki. Kalau merongkinya iya, tapi yang saya tanyakan ini apa yang bisa diolah tentang masalah merongki? Wong itu bahan makhluk yang selama ini menjadi keseharian masyarakat Madura gitu. Justru Pak Hasin sekarang kan di Bangkalan ini. Iya. Ini apa yang mau diolah? Jadi gini, kalau berbicara olahan kelor itu tujuannya hanya selama ini kita kan atau nenek moyang kita, sesepuh kita hanya mengenal tanaman itu dibuat sayur. Sayur. Ya. Cuman untuk anak-anak banyak yang nggak suka sayur. Bukan hanya anak-anak. Kita kayak pemuda saja atau bahkan orang tua aja, wah males atau nggak suka makan sayur. Padahal makan sayur itu bagus, apalagi sayurnya sayur merongki yang dipredikat oleh WHO sebagai tanaman ajaib. Nah, dengan alasan itulah saya memproses tanaman kelor itu biar menjadi tanaman yang menjadi makanan yang disukai oleh semua kalangan. Oh gitu. Karena tanaman merongki itu kandungannya juga sangat bagus. Kalau di datanya itu potasiumnya berapa kali lipatnya pisang. Apa? Potasium. Apa itu potasium, Mbak Hasin? Saya bukan ahli gizi, jadi nggak bisa menjelaskan terlalu detail tentang itu. Cuman itu adalah yang bagus, kandungan yang bagus oleh tubuh, yang dibutuhkan yang bagus oleh tubuh. Jadi kandungannya berlipat-lipat dibandingkan tanaman yang lain, sehingga butuh menjadi asupan untuk gizi, pelengkap gizi manusia. Imun gitu ya? Ya. Imunitas. Ya. Jadi kalau tadi sempat mengatakan agar menjadi makanan yang disukai karena memang sebelumnya memang banyak yang tidak menyukai kan gitu. Gimana? Apa itu bentuknya, Mbak Hasin? Saya itu salah satu pecinta makan mie. Nah, ternyata ngalir juga ke anak-anak saya. Jadi kadang satu hari itu bisa mengkonsumsi 2 kali makan mie gitu. Tapi sebelumnya saya juga tidak menyarankan karena memang kata kita kan mengetahui mie instan kurang bagus gitu. Sehingga saya mencoba untuk mengolah sendiri membuat mie yang bahan bakunya adalah
dari kelor. Oh gitu. Sehingga dan terbukti juga setelah itu saya suka, anak-anak saya suka. Awalnya saya buat sayur karena saya nggak mau makan. Gitu. Mie kelor. Mie kelor. Namanya mie kelor gitu ya. Iya. Nah kalau ini masuk ke dalam dunia bisnis, mestinya Pak Hasin kan tidak hanya bagaimana memuaskan anaknya Pak Hasin yang suka kelor kan, Pak Hasinnya suka kelor kan begitu. Selama ini yang dilakukan Pak Hasin ini kan mau dijadikan bisnis kerjaan gitu kan ke Pak Hasin. Sampai di mana sekarang prosesnya itu Pak? Sebenarnya bisnisnya itu nomor 2. Oh gitu. Ya. Yang pertama adalah gerakan sosialnya. Oh iya. Gerakan sosial. Saya itu menjual kelor itu mahal. Jadi kalau teman-teman tanya produk kelor ke saya itu kayak mie ayam aja yang di luaran 8.000 beli di saya menjadi 12.000. Karena tujuan utamanya mie ayam itu kalau di luar 12.000. 8.000 kalau di luar. Iya di luar. Paling mahal 10.000. Kalau mie kelor 12.000. Di saya 12.000. Sisi apanya yang bikin membuat itu semua mahal Pak Hasin? Kelor itu kan memiliki kandungan yang tinggi. Ya. Nah, pada saat diolah membutuhkan cara khusus, penanganan khusus agar kandungan yang dimiliki oleh daun kelor itu tetap tidak rusak dan tidak hilang. Oh iya. Kalau sampai kandungan itu hilang, berarti kan sudah tidak bagus lagi sama dengan daun-daun yang lain gitu ya. Oh itunya nilai pengolahannya itu, kerja pengolahan itu yang mempunyai nilai harga yang agak cukup memahalkan harga gitu ya Pak Hasin ya. Iya, karena lama berarti Pak Hasin. Kalaupun dibilang nggak begitu lama, tapi prosesnya agak membutuhkan sentuhan yang luar biasa. Oh, pakai perasaan gitu ya. Iya. Tapi kan itu untuk ilmu pengolahan itu kan tidak ujuk-ujuk Pak Hasin bisa kan untuk bagaimana menyentuhkan itu, belajarnya dari mana Pak Hasin? Saya belajar di Jawa Tengah, di pusat olahan tentang tanaman kelor. Sentra kelor gitu ya? Ya. Jawa Tengah ada? Jawa Tengah ada. Oh berarti itu ilmu Jawa Tengah yang dibawa ke Bangkalan? Betul. Pak Hasin, sampai sekarang ini yang dilakukan oleh Pak Hasin, meskipun itu adalah nilai sosial, tapi secara bisnis prospeknya diet? Kalau prospeknya sangat prospek. Bahkan sejauh ini yang saya tekuni, kita kekurangan gitu. Kekurangan pertama ya memang kebanyakan permintaan. Lebih banyak permintaan daripada yang saya sediakan. Tidak bisa menyediakan. Tidak bisa memenuhi kebutuhan yang diminta oleh pelanggan. Demand-nya banyak tapi mungkin itu juga salah satu variabel yang memahalkan ya Pak Hasin ya. Bisa. Karena kenapa kok bisa tidak bisa menyediakan Pak Hasin? Kalau orang-orang lain justru yang lebih sulit itu kan bagaimana menjual produk gitu kan. Pak Hasin ini kok justru kebalik tol lah memang Pak Hasin. Justru ini kekurangan bahan mungkinnya Pak Hasin ya. Jadi gini, tanaman kelor itu pada saat saya belajar untuk ngolah itu kan ada standarnya sudah. Ada standar yang sudah ditetapkan. Ada kelas-kelasnya itu ya? Bukan, ada cara khusus untuk menjaga kandungan itu tidak rusak. Ada standar operasional prosedur untuk mengolah tanaman itu. Tidak hanya ujuk-ujuk ngolah, kan banyak itu di luaran yang jual itu kadang dijemur aja di depan rumah. Itu kan terkena sinar matahari itu kandungnya rusak. Yang pertama, yang kedua oleh debu, terkontaminasi oleh debu itu sudah tidak sehat. Bahkan kan pangan tanaman kelor itu kan kita menjualnya untuk imun, untuk gizi gitu. Kalau cara ngolahnya salah malah hilang pengen itunya. Sehat malah tambah gak sehat gitu. Oh jadi Pak Hasin menjaga itunya? Betul. Nah, betul-betul menjaga bahwa jangan sampai kandungan potasium tadi istilahnya potasium itu tidak sampai hilang gitu Pak Hasin ya? Kalau potasium itu salah satu aja. Salah satu. Kalau banyak gitu ya? Paling sebenarnya omeganya. Omeganya. Jadi di situnya yang dijual Pak Hasin. Pak Hasin itu memberikan informasi nggak kepada semua pelanggan bahwa gizinya tidak hilang dan macamnya, tidak sembarangan diolah dan macamnya. Itu kan menjadi bagian dari informasi yang harus diketahui oleh pelanggan atau konsumen, Pak. Konsumen Pak Hasin. Selalu saya sampaikan, bahkan itu yang menjadi gerakan kami bagaimana kelor itu jangan hanya dimaknai sebagai bisnis belaka. Jadi kalau hanya bisnis belaka, bagaimana hukum bisnis kan bagaimana saya mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Ya. Kalau ini adalah gerakan sosial,
uang ya kita dapat, tapi manfaat dari mengkonsumsi tanaman kelor itu juga dapat. Jadi dua-duanya dapat. Dua-duanya dapat. Kalau hanya bisnis saja, yang penting dapat uang, walaupun ngolahnya kita salah, ya sudah kita jual aja, yang penting kita kaya. Itu kalau bisnis. Tapi Asin tidak memilih itu ya? Saya memilih kedua-duanya. Saya juga ingin uang, tapi saya juga ingin yang mengkonsumsi olahan kelor saya juga bermanfaat, bisa sehat, bisa merasakan manfaat dari itu ya, Asinnya. Maka agak mahal gitu ya. Selama ini kendala-kendala lain yang dialami Pak Asin dalam pengolahan bisnis ini, merintis bisnis ini gimana? Karena untuk memenuhi standar operasional prosedur yang sudah disepakati oleh kami itu tergabung Keloris Indonesia. Oh, punya organisasi? Ya, itu saya untuk wilayah Bangkalan saya yang pegang. Hanya Pak Asin memang kayaknya di Bangkalan ya? Iya, bahkan untuk Madura cuman belum dilegalkan. Saya masih belum, kan saya pegang. Ada nggak teman selain Pak Asin yang bergerak di bidang itu? Ada, Sumeneb tapi. Oh, Sumeneb ya. Bangkalan Sumeneb di ujung ke ujung gitu ya. Betul. Nah, untuk memenuhi standar operasional prosedur itu saya kesulitan, memang saya tidak punya sentra tanaman kelor. Oh, ya, di standarnya itu antara metik, panen dari tanaman sampai masuk ke dapur olahan, dapur ke pengering itu tidak boleh lebih dari 4 jam. Oh begitu? Iya, sedangkan saya saat ini cari daun kelornya keliling. Oh. Jadi kadang di rumah teman ada 3 pohon, saya ke sana gitu ngetik. Besoknya lagi ada yang punya 2 pohon, kadang satu hari di dua alamat. Jadi ngambilnya gitu, ngambil dikit-dikit, terus saya olah. Sehingga yang saya dapatkan karena memang bahan bakunya sedikit, hasil olahannya juga sedikit. Oh begitu, berarti jadi ketersediaan bahan dong kalau begitu. Pak Asin pernah menawarkan itu atau mengkomunikasikan semua itu kepada pihak-pihak lain agar ada sentra kelor di Bangkalan semua. Oh jangan-jangan memang tidak Pak Asin, orang tidak mau untuk menanam kelor itu karena memang nilai ekonomisnya kurang bagus Pak Asin, barangkali Pak Asin. Daya tertariknya masyarakat terhadap bisnisnya, terhadap kelor itu tinggi. Bahkan banyak yang ke saya pengen belajar, pengen nanam, pengen apa. Bahkan saya juga dengar katanya BUMD Bangkalan juga nanam 1000 pohon Mas. Kapan itu? Nah itu kapannya itu saya nggak tahu. Cuman saya sempat komunikasi, katanya saya sudah nanam 1000 pohon gitu. Jadi cuman di mana saya juga nggak paham. Cuman begini, yang paling sulit itu adalah menyampaikan gerakannya, karena sebenarnya bisnisnya kalau saya bukan nggak tertarik. Bisnis itu second line, karena ini gini. Saya butuh luruskan yang pertama, angka stunting, angka kekurangan gizi di Indonesia itu masih sangat tinggi. Bahkan di atas angka toleransi WHO. WHO mentoleransi 20%. Kita masih di angka 30%. Di Indonesia? Iya, itu stunting. Itu dirilis oleh media Indonesia. Dan Jawa Post juga. Nah, setiap tahun juga anggaran dikucurkan oleh pemerintah untuk pencegahan stunting. Bahkan tahun ini juga begitu, di setiap desa gerakan saya lihat gerakan pencegahan stunting juga ada gitu loh. Cuman saya kadang pikiran nakal saya nanya, itu berhasil menurunkan atau tetap angkanya naik-naik saja? Itu yang pertama. Artinya efektif enggak program penanganan pengendalian stunting itu gitu ya maksudnya? Betul, yang pertama. Yang kedua, angka stunting sebegitu tinggi itu sebenarnya benar-benar atau dibuat-buat gitu loh maksud saya. Itu yang kedua. Perlu konfirmasi ya. Nah, tapi itu bukan titik fokus saya. Cuman itu sebagai alasan kenapa saya fokus di kelor. Nah, begini. Terus korelasinya dengan kelor apa? Nah, begini, kelor itu kandungan gizinya tinggi. Jadi kalau saya kemarin sempat kampanye ayo menanam agar yang katanya bumi kita ini rimah loh jinawi, subur, apapun ditanam mudah tumbuh, tapi kebanyakan kurang gizi. Nah, tanaman kelor ini kandungan gizinya tinggi. Dari susu menang, dari buah-buahan yang lain ada beberapa juga menang, datanya ada. Cuman kenapa masih kekurangan gizi gitu loh? Cara nanamnya kelor juga simpel, cukup stek, batang, tancapkan, tumbuh. Cara ngolahnya juga simpel, petik, jadikan sayur, dimakan, sudah. Lah kenapa masih ada yang kekurangan gizi? Salahnya di mana? Itu yang pertama.
salahnya di mana, sehingga mungkin salahnya nggak belum terkampanyekan, makanya saya mengkampanyekan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu sudah jelas-jelas WHO loh ya, bukan saya gitu. Kalau saya nanti Hasin bisnis kelor kok ya Pak, pantas saja. Itu WHO menyatakan bahwasanya itu tanaman ajaib, kandungannya gizinya tinggi. Nah, kenapa nggak itu dikampanyekan oleh pemerintah untuk mencegah stunting? Ngapain dana besar-besar tapi nggak tepat sasaran, bahasa saya itu ya. Bahasa saya nggak tepat. Kenapa nggak gerakan menanam kelor saja? Kenalkan bahwasanya kelor itu mudah tumbuh. Ayo nanam satu rumah satu pohon, dinikmati jadi sayur untuk mencegah biar tidak ada generasi stunting. Ya. Itu simpel sebenarnya. Pertanyaan saya kenapa gitu loh. Jadi korelasinya di situ ya. Nah, daripada saya mengkritik terus kan nggak bagus juga. Mending saya ya berbuat saja dengan. Tapi itu konteksnya kan Indonesia. Konteksnya kan, sementara limitasi yang kita punya ini ya hanya sebatas Bangkalan dan Bangkalan masih kota. Bangkalan pun kota kan itu Pak Hasin. Jadi gerakan untuk menanam segala macam itu penting untuk digaungkan sebetulnya agar Indonesia sama seperti dulu ada gerakan menanam mangga itu ya. Itu luar biasa sukses di waktu Orde Baru. Kalau ini mampu untuk dilakukan gerakan penanaman kelor satu rumah satu pohon, ini luar biasa Pak Hasin. Apalagi memang manfaatnya semacam itu. Tapi begini Pak Hasin, yang terjadi memang saya waktu kecil itu di karangan rumah saya itu banyak memang pohon-pohon kelor dan setiap saat memang diambil oleh ibu untuk menjadi sayur itu. Sekarang pun nggak ada, nggak ya ada satu gitu. Tapi nggak waktu kecil saya itu kan banyak sekali itu. Dan bahkan waktu saya kecil itu tuh buat makanan kambing itu sebetulnya. Dan sekarang memang ada tidak sama Pak Hasin dengan yang dulu. Memang kelor itu sekarang memang agak kesulitan bahkan di desa-desa. Nah, makanya karena tidak ada sosialisasi, tidak ada pengenalan baik dari sesepuh kita gitu ke anak-anak kita atau pemerintah sendiri. Misal di Bangkalan, angka stunting masih tinggi di Bangkalan. Di Bangkalan saja. Saya nggak punya, cuman jelas-jelas di semua desa tahun kemarin itu masih gerakan pencegahan stuntingnya masih lumayan. Di setiap desa itu ada. Dengan kata lain Pak Hasin ingin mengatakan bahwa untuk pencegahan stunting itu bisa dilakukan dengan bagaimana menggerakkan penanaman pohon kelor gitu ya, dan untuk dikonsumsi minimal di setiap rumah gitu Pak Hasin. Di daerah lain kelor itu sudah sukses untuk menurunkan angka stunting. Di daerah mana itu Pak Hasin? Di Blora. Di Blora. Di Blora bahkan itu ada angka-angkanya sudah jelas bisa menurunkan angka stunting. Efektif gitu ya. Efektif. Dengan dengan gerakan menanam itu maksudnya. Dengan gerakan mengkonsumsi tentunya. Mengkonsumsi. Cuman kan kalau nggak ada apa yang mau dikonsumsi. Kita mulai dari menanam dulu. Setelah menanam kita sosialisasikan manfaatnya untuk dikonsumsi. Atau juga bisa dijadikan bisnis gitu ya. Bisa seperti tadi itu olahan kelor. Betul. Jadi mie kelor dan segala macamnya. Nah, itu penting juga Pak Hasin untuk dikomunikasikan. Apa selama ini Pak Hasin sebagai perintis bisnis kecil semacam ini pernah berhubungan dengan pemerintah Bangkalan? Sering. Saya kan dianggap sebagai pelaku usaha mikro. Usaha mikro dan sudah tercatat di Bangkalan berarti? Sudah, bahkan beberapa kali juga dikasih pelatihan, terus ya didampingi lah oleh pemerintah. Cuman ya terbatas ya. Dan kalau Pak Hasin sendiri kan sudah tidak perlu lagi untuk bagaimana diadvokasi dan didamping untuk bagaimana menjual produk mie kelornya, karena permintaan sendiri sudah terbatas gitu. Permintaannya memenuhi permintaan sudah kewalahan kan begitu kan. Jadi yang Pak Hasin harapkan dalam konteks ini adalah bagaimana pemerintah menggerakkan masyarakat bagaimana menanam pohon kelor gitu Pak Hasin. Kalau urusan pemasarannya kan Pak Hasin sekarang sedang kewalahan gitu kan. Justru mencari kelor itu teramat sulit gitu Pak Hasin. Dan itu pernah dikomunikasikan enggak ke pemerintah? Kan sudah tercatat sebagai UMKM di Bangkalan Pak Hasin. Iya, saya juga ada di asosiasi juga. Sering kali lah kita komunikasi. Cuman ya kalau pemerintah saya melihat selalu terbatas. Enggak, maksudnya menyampaikan aspirasi pentingnya untuk gerakan penanaman kelor ini lah maksudnya. Pernah nggak itu dikomunikasikan pada pemerintah? Kalau
ansih hanya menyampaikan itu tidak, belum pernah. Belum. Cuman kalau kita pas ketemu kita sampaikan bahwa ini produk saya ini bagus, bisa kandungan gizinya juga, pemerintah juga bisa menggerakkan. Cuman kan kita kalau sudah hubungan sebagai UMKM kita berbicara itu kan nggak enak. Dia khawatir nanti kita, oh iya bisnis, minta dibantu tentang bisnisnya. Sedangkan yang diutamakan sebenarnya kan bukan bisnisnya. Ya, tapi ketika bahasin bicara stunting kan itu masuk itu sebetulnya. Artinya gerakan itu bisa masuk menjadi sebuah diwujudkan menjadi sebuah program kegiatan pemerintah. Apalagi memang program kegiatan pengendalian stunting itu kan memang ada. Kenapa kok nggak diarahkan ke ini? Berarti gini Mas Sin, selanjutnya pemirsa, penting untuk dipahami bahwa kelor adalah mempunyai gizi yang sangat luar biasa, bahkan dijadikan menjadi pohon makhluk yang ajaib gitu ya, tanaman ajaib untuk bisa dijadikan pencegahan terhadap stunting gitu ya, karena memang gizinya sangat luar biasa. Tadi sempat dijelaskan ada potasium, ada omega dan semacamnya, dan ini penting untuk digerakkan oleh pemerintah agar ada gerakan menanam pohon kelor, karena stunting itu di Indonesia menurut data yang diinformasikan Pak Hasin ini sudah masuk melampaui batas toleransi dari WHO 30% ya. Pak Hasin, barangkali ada hal yang mau disampaikan ke publik, barangkali untuk menjelaskan tentang masalah kelor yang lebih detail lagi, silakan Pak Hasin. Intinya begini, saya mengajak masyarakat sekalian untuk mengenal tanaman kelor ini lebih dalam. Karena bagaimanapun yang sampai ke saya atau yang muncul di permukaan tentang masalah kekurangan gizi itu kan kadang masyarakat tidak mampu beli susu, masyarakat tidak mampu beli buah-buahan karena ekonomi yang belum memadai. Nah, kalau memang itu alasannya benar gitu loh, itu bisa disiasati dengan menanam tanaman kelor. Alternatifnya di sini gitu ya. Ini sangat murah. Hanya menanam saja, nanti kalau sudah tumbuh disayur, dinikmati. Oh, seandainya tidak mau sayur bisa diolah sendiri, dijadikan teh. Saya juga buat teh, dibuat minum. Kalau untuk di bisnis saya, di UMKM saya itu malah saya nggak menyarankan jangan beli. Manfaatkan tanaman kelor, jangan beli di saya. Kalau beli di saya malah mahal. Saya memang buat harganya mahal karena memang prosesnya nggak mudah. Nggak seperti yang lain-lain kadang dijemur di halaman, setelah itu dijual. Itu proses saya khusus dan butuh waktu gitu, sehingga harganya memang tinggi. Sehingga yang saya ajak jangan beli di saya, tapi tanam, manfaatkan, biar generasi kita itu katanya kita kan punya bonus demografi dan lain-lain gitu. Kalau itu nanti generasi kita itu malah stunting lebih banyak, kita malah kecolongan untuk bonus demografi yang akan datang gitu. Oke Pak Hasin, perlu dipahami, perlu diperhatikan bahwa anggaran dan program kegiatan untuk penanggulangan dan pencegahan stunting selama ini kurang efektif gitu ya, justru tidak menurunkan sampai hari ini. Lebih baik pemerintah mengkaji ulang dan mengevaluasi ulang bahwa ada program yang lebih murah dan mudah untuk dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Bangkalan. Giatlah menanam pohon kelor dan konsumsi kalau bisa juga diolah, karena dalam kelor banyak manfaatnya untuk pencegahan stunting. Demikian Pak Hasin ya. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa diperhatikan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Bangkalan, Bangkalan Jawa Timur dan Indonesia. Gerakan menanam kelor mudah-mudahan segera bisa dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.